Yang aku mau bilang adalah, dari 2 cerita tadi itu aku merasa kayak, sebenarnya kita kecil karena negara kita sendiri nggak sih gitu? Maksudnya gitu Pak. Ya Iya nggak sih Pak, gitu kan? itu satu hal gitu loh, kayak Iya misalnya kan? oke karena dari keadaan ya sosial politik kita tuh Oke. satu hal ya kan. Tapi yang aku sesalkan tuh sikap dari masyarakatnya juga, terutama kasus yang 250 itu. Hmm hmm hmm. Itu tadi kita bicara di belakang kamera gitu kan, Mhm. zaman dulu tuh sampai ada anekdotnya rame tuh kayak, "Oh nih lewat pesawat dari negara ini, tembakin nggak Wah, jatuh. demo aja. Pesawat ini tembakin nggak jatuh. Kalau pesawat, Indonesia, biarin aja nggak usah ditembakin, nanti jatuh sendiri." Bapak-bapak kayaknya ada juga yang pernah dengar anekdot itu, Aduh itu zaman itu. Maksudnya itu malah jadi hal yang, apa ya, digadang-gadang sama masyarakat gitu loh, bukannya itu, yang bukan bangga pride ya, iya, Indonesia bisa bikin pesawat terbang, kita bikin itu loh Bro, kebanyakan bikin ini, loh. maksudku kenapa tadi bilang mental terjajah itu masih ada. Kita tuh bangganya kalau negara lain ngomongin kita. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak Bukan bukan basa-basi. basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini, kita bakal ngebahas hal-hal yang kami yakin itu menjadi ya overthinking-nya para bapak-bapak, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi kalau ada bapak-bapak yang jarang bercerita, butuh tempat Bareng, cerita, gabung. curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Betul banget. Apa Oke, nih Pak? gini Pak Bewok, Siap. di ya episode kali ini tuh aku pengen bahas, kira-kira tuh gini loh, apakah kita tuh sebenarnya masih terjajah gitu, minimal secara Mmm, mental. wow. Oke lah mungkin secara ekonomi dan lain-lain ya kita masih bisa sebut ada gitu, Ya, tapi kalau secara mental gimana gitu loh. Karena oke. gini, berasanya tuh kayak penjajahnya emang udah pergi gitu kan, tapi ya apa ya, istilah itu kalau pernah aku baca itu adalah post colonial syndrome gitu kan, Mhm di mana mhm salah mhm. satu gejalanya itu kayak kita tuh masih minder gitu loh, walaupun ya tadi penjajahnya udah Mmm, nggak ada gitu kan. I see. Jadi, apa ya, kayak misalnya ketika orang asing gitu ya, Ya. orang bule biasanya gitu kan, pada ngomong gitu kan, itu pendapatnya itu lebih diyakinin sama ya Wah, mostly masyarakat kita gitu iya iya, kan. bener bener. Tapi ketika misalnya karya anak bangsa muncul gitu ya, ya itu lebih mudah diragukan gitu loh. Mmm, Seringnya seperti itu kan. I see. Jadi ya mungkin yang bakal lempar Oke. di episode kali ini itu adalah ya mungkin penjajahan yang paling sukses itu tuh bukan yang ngambil tanah gitu loh. Bukan mengeruk Ya, tapi eksploitasinya. ngebuat satu bangsa yang dijajah itu akhirnya meragukan dirinya sendiri Kemampuannya gitu loh. sendiri ya? Heeh. Wow. Jadi ya itu yang mau tak lempar. Jadi ya kalau kita masuk ke subtopik kita yang pertama, yaitu tadi harusnya di mana ya tadi ya penjajahan yang paling berhasil tadi itu kan berarti terjadi dalam pikiran gitu loh. Ah, Kalau oke. kita ambil dari apa yang tak lempar tadi gitu kan. Betul betul. Jadi ketika kayak kita bahas kolonialisme, mungkin bayangan orang tuh sampai sekarang masih kayak, oh, tentara gitu, ya kan, Iya, company senjata gitu, gitu-gitu ya. perang, Perang. ataupun ada okupasi di situ gitu Iya, kan. betul Tapi ya betul. itu tadi sebenarnya ada bentuk penjajahan yang jauh lebih halus gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, ketika suatu bangsa itu akhirnya mulai percaya bahwa dirinya itu memang lebih rendah gitu loh. Oh, Kita rasakan itu kan. iya, Gimana pendapatnya dari Pak Bego? entar di-cut ya bagian ini ya? Ada bakso nggak Iya, apa-apa oke. sih ya. Oh, nggak apa-apa ya, natural ya. Oke, Namanya bapak-bapak ya di perumahan ya. ini menarik ya, Pak. Aku sempet kepikirannya gini, Pak, ketika hipotesis tadi itu diceritain, yang Mmm, kubayangin adalah, mungkin trauma trauma leluhur bukan leluhur ya, trauma orang, nenek moyang lah gitu ya kan, yang ketika di time frame penjajahan Belanda gitu ya kan, mhm. keterusan gitu loh. Oke. Itu yang aku sorotin di situ ya, yang kebayang di pikiranku kan kayak gitu. Maka imajinasiku yang tadi barusan itu ketika aku mendalami ilmu komunikasi ya, Pak, ya, itu ada satu apa ya, ini istilah bukan istilah ya, teori lah, bagian dari teori di Mmm, media massa itu tentang hegemoni media. oke. Bagaimana kemudian isu yang, beredar gitu ya kan, Mhm, itu apa namanya, samalah semua gitu ya kan. oke. Topik A gitu kan, terus dibicarakan di mana A semua jadi hegemoni kan gitu ya. Mmm, Fenomena itu kemudian ini Pak, menariknya adalah ketika pesannya yang disampaikan gitu ya kan, adalah ya, sebuah skeptisme, adalah sebuah ketakutan ataupun apa, adalah sebuah ketidakpercayaan diri gitu kan. mmm, Maka ketika hegemoni media itu jalan gitu kan, apa namanya, akan sama nih warnanya nih, yang tadinya mungkin masih putih dengan hegemoni media dibicarakan di media 1, 2, 3 atau di kelompok
orang tertentu segala macam, maka nyebar tuh gitu ya kan. Mmm. Nah yang aku mau bilang adalah, tadi pesannya apa nih gitu ya kan, narasinya apa sih sebenarnya lagi menyebar dengan hegemoni media itu. Adalah, skeptisme, adalah pesimis gitu misalnya nih bahwa, Indonesia punya loh, potensi diri segala macam gitu ya kan. Oke, arahnya ke situ Arahnya berarti ke ya? situ Ya yang ya ku ya. yang kusoroti di situ. Maka itu menjadi sebuah, apa ya, istilahnya amplifikasi tentang kemunduran mentalitas kita gitu ya sebagai bangsa lah gitu ya kan. Iya iya iya, betul betul. Ya, cuman di satu sisi gini, hegemoni media ini bukan sebuah ini masih ada kaitannya dengan yang sering aku ceritain soal agenda setting gitu ya. Ya artinya Oke. dengan agenda setting terus akhirnya, terjadi hegemoni lah gitu ya kan, Mhm. apa, saling berkaitan memang. Maka, kalau kita tidak bicara agenda setting-nya, kita bicara hegemoni medianya, sebetulnya, sangat bisa kita lihat gitu, sangat bisa kita pahami kenapa akhirnya narasi yang terbangun tentang prestasi bangsa ini, bukan sebuah kebanggaan tapi sebuah skeptisme yang tadi aku bilang itu. Ya karena tadi itu Mmm. ada sebuah, penyebaran isu atau berita atau isi pesan yang sebenarnya diaktifasi oleh, word of mouth, oleh virality, oleh media, oleh kita sendiri mungkin gitu ya kan. Oke, Ah, bentar. Berarti sebenarnya kalau yang aku tangkap, bukan agenda dari medianya, hmm, tapi mau nggak mau hal-hal maunya, seperti itu yang lebih diterima itu, karena memang dari mental masyarakatnya yang mostly ya mohon maaf gitu kan, hmm. lebih minder gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu. Makanya tadi, Oh, lebih mindernya itu iya. kenapa? Salah satunya adalah karena penyebaran isu yang tadi di medianya itu loh. Karena medianya sudah hegemoni ya, udah sama nih pemberitaannya. Oke. Kebayang ya maksudnya? Jadi ketika aku tadi belum tahu nih, aku di posisi orang yang belum tahu. Mmm. Di satu momen ada, aku nonton berita gitu ya kan. Mmm. Ternyata sedang diceritain adalah ini isu bahwa, dulu ada mobil listrik ya, kita bisa nyebut nama mungkin ya, Pak Dahlan Iskan. Dulu Oke. kan awal mula mobil listrik gitu kan, Mmm. qadarullah mobil listriknya memang kecelakaan, dan narasi yang terbangun adalah ini, apa namanya, Indonesia belum siap memiliki masa depan mobil listrik gitu ya kan. Iya Nah, iya iya terus iya. ya tadi Terlalu dengan terlalu cepat menyimpulkan untuk yes, suatu kegagalan ya, yes, padahal ya kan namanya namanya sesuatu itu kan berkembang gitu itu loh. dia, kan berkembang, Heeh. tapi berkembangnya tidak diceritakan, yang diceritakan adalah sebuah Iya, kegagalan ini. gagalnya Ya, doang. nah ini kan sedang yang kita bicarakan Itu tadi seolah mentalitasnya. seolah kalau produk kita itu pasti jelek. Of course, itu dia maksud aku. Mentalitasnya kan akhirnya terbentuknya bahwa, Iya "Oh iya kita belum iya. siap nih," gitu ya kan, "produk Indonesia jelek nih," kan itu yang tadi, kembali ke situ loh, Pak. Iya, aku sih gini ya, terlepas ya kalau memang secara mungkin secara komponen ataupun secara engineering-nya jelek gitu kan, Mmm. ya kalau nggak didukung kapan bagusnya Ah, itu gitu dia loh. maksud aku. Iya kan? Bentuk dukungannya kan bukan cuma soal dana dari Heeh, APBN, bukan cuma soal moral. moral, itu tadi Iya yang ngebangun mentalnya kita itu iya, loh, Pak. harusnya kita tuh kan, ayo coba lagi Itu gitu loh. dia. Maka yang aku soroti adalah, sebaiknya ketika memang kita tahu pola kerja, Mmm. apa namanya, narasi ini membentuk karakter bangsa kita, Oke. maka, apa namanya, aku dari sisi ilmu komunikasi, hegemoni media ini yang perlu kita, bagusin penyebaran isunya loh. Perlu lebih ke arah yang apa ya, meningkatkan Membangun, kepercayaan diri harusnya meningkatkan percaya kan. diri, membangun ya Iya kan, iya. mentality bukan yang kegagalannya yang jadi Mhm. headline gitu loh, ya Tapi ya kan. memang gini Pak Bewok, soalnya ya ini dari apa, studi postkolonial Hmm, syndrome ini yang aku pernah baca, ada istilah namanya colonial mentality gitu kan. Di oke. mana itu adalah kondisi ya ketika masyarakat yang pernah dijajah, itu memang mulai menganggap ya nilai-nilai budayanya gitu ya, Ah. pengetahuannya gitu kan, itu tuh kayak ya, bahkan tuh identitas pihak luar, itu tuh jadi seolah lebih unggul gitu loh Oke. dibanding miliknya sendiri gitu, Itu bener ya banget kan? itu bener banget. Ya Situ karena sih. memang ini ya, hal yang menarik dari ketika aku baca masalah colonial mentality itu tadi Mhm dalam mhm. ya studi postcolonial syndrome, itu kan colonial mentality itu kan berarti dia bahkan tidak membutuhkan penjajahnya itu sendiri loh untuk tetap hidup gitu Iya kan. iya, bener bener. Jadi bahkan ya itu tuh apa ya, yang terjadi kayak sekarang setelah berapa generasi loh Iya, ini gitu ya, udah lama juga ya kan. masyarakat masih melanjutkannya sendiri Yes gitu loh, iya yes, kan? betul betul, di situ. Ya jadi gimana ya? Tapi apa, maksudnya gini, aku juga jadi punya pertanyaannya gini, Pak, eee, apa, jangan-jangan ada nilai sejarah ada cerita sejarah yang, apa ya, terlalu digembar-gembarkan gitu ya kan, sehingga yang terbentuk di orang tua belajar saat ini gitu kan, ketika Mmm. mendengar sejarah itu, sebetulnya, bayang-bayang kolonialisme ini yang bayang-bayang kolonial ini yang di masa lalu Indonesia ini, yang masih diceritakan sampai sekarang dan akhirnya juga membentuk karakter
orang tua, seperti itu nggak sih gitu? Kebayang nggak sih maksudnya? Ya Mungkin nggak gampangnya kayak gitu ya? kelihatannya kayak sorry to say ya, kayak boomer-boomer tuh kalau foto tuh masih yang rapet, Oke, ngerti ya posisi oke. fotonya para boomer yang kayak gitu kan. Heeh heeh heeh. Seolah yang boleh berdiri tegak dan menampilkan dada yang lebar tuh yang Oh, I boleh-boleh aja tuh, see. kalau Oke, itu ya, tahu kan? oke. Berarti maksudnya kalau kita foto Itu kayak gini kayaknya, ya gitu kalau orang kan? sekarang kan udah mulai Ya pede, udah mulai bebas heeh. ya. Oke, I see, Itu I see. tapi kan di satu sisi gitu, di sisi yang lain masih banyak, kayak misalnya Mmm, kita masih bisa, apa ya, masih bisa dapatkan kayak orang bilang tuh, "Oh ini kalau ahli yang ini nih dari luar negeri gitu, itu lebih pintar. yap Oh yap budaya luar negeri lebih maju." yap. Enggak juga, kalau kita Mhm, benar-benar mempelajari sejarah kita gitu kan, mmm. nyatanya kebudayaan kita juga nggak kalah maju loh. Betul, aku Kayak sepakat. misalnya mungkin kita kebanyakan kebanyakan orang bilang tuh apa ya, masyarakat Nusantara yang dulu Mmm, gitu, nenek moyang kita tuh terlalu, apa ya, sibuknya, bertani, berlayar gitu. mmm. Lah kitab Ila Galigo itu karya sastra Iya, terpanjang loh dari Bugis gitu betul loh, dan betul, diakui UNESCO gitu kan. betul. Berarti kan ada Iya budaya-budaya yang iya. bagus gitu loh. Iya bener. Terus kayak di Bali gitu ada subak yang sampai Iya sekarang masih dipertahankan. Itu kan nggak sekedar mitos, nggak sekedar mitologi gitu loh, itu tuh iya. suatu apa ya namanya itu, ya suatu fungsi yang bahkan secara sosial itu di apa ya bilangnya tuh, masih diimplementasikan sampai Mmm, sekarang gitu loh. menyayangkannya adalah hal itu yang tidak diceritakan di sejarah kita, saat aku belajar Iya, di sejarah buku ya kita kan. dulu ya orang-orang gen milenial Bener tuh nggak? buku Iya sejarah kan? kita nggak ada tuh. Nggak ada kayak gitu ya Buku kan. kita tuh lebih ke tanggal, Ya, tahun, siapanya saja, ya. hafalkan ya, ini Ya, panitia hafalkan 9 ini. panitia 9 siapa yang mengikuti perjanjian Linggarjati, Yes, gitu kan. kapan gitu, Kayak gitu, gue kayak kapan perjanjian Renville terjadi. itu yang tadi gue bilang, makanya hipotesisku tadi di tengah Ya diskusi ya kita adalah, ya, jangan-jangan sejarah ini yang terus diceritakan dan metode belajar menghafal ini yang selalu diceritakan sampai akhirnya mmm, kita juga tidak, apa ya, juga selalu terpaku gitu loh, dengan narasi iya ini gitu loh. iya, Kita tidak berani dan tidak berupaya untuk mengembangkan pola pikir, mempertanyakan ya kan, mmm, sebenarnya, siapa sih yang menggerakkan, apa namanya, sorry, minimal ya, bener nggak sih 350 tahun Indonesia dijajah gitu kan. iya Mempertanyakan itu kan kita nggak berani, karena kan kita selalu dicokokin sejarah iya, Indonesia kalau di sekarang baru mulai banyak orang yang akhirnya speak up betul, tentang itu masuk gitu kan ya. kayak gitu ya Zaman dulu kan. kita nggak mempertanyakan itu. Maksud aku gitu, Mmm, apa, titik ininya, yang aku mau bilang gitu, standpoint-ku adalah, banyak hal-hal yang sebenarnya, apa namanya, apa ya, sejarah tuh adalah siapa yang menceritakannya, gitu loh. iya itu memang Di mana pun kayak gitu di kayaknya mana itu pun ya, seperti itu. kayak Jadi gitu kita ya memang kan. nggak bisa bilang, "Oh, ketika udah jadi suatu catatan sejarah itu adalah peristiwa yang sesungguhnya," nggak tentu. Iya 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 Itu iya. kan peristiwa yang berusaha ditangkap dalam suatu narasi gitu Iya, loh, betul betul, iya kayak kan? gitu sih. Ya ya ya, ya cuma Aduh. itu tadi kalau kita kembali ke masalah, keminderan bangsa kita di mana kita masih sebenarnya secara mental Mmm, terjajah gitu kan. Ya itu kan jadi itulah sering melakukan yang namanya authority bias gitu loh. iya iya, itu Seolah juga. kayak ya, gampangnya gini lah, otak otak manusia itu kan memang punya itu gitu loh, si Mmm, authority bias itu tadi gitu kan, di mana otak kita itu mempercayai sesuatu itu karena itu tuh dianggap berasal dari otoritas yang lebih tinggi yang lebih gitu loh. tingginya, heeh heeh. Jadi, yang jadi masalah tuh gini, masalahnya kan otoritas itu kan tidak selalu lahir dengan apa ya, dengan kualitas Iya, ataupun paling gampang kita bilangnya tidak selalu lahir dari kualitas gitu loh. oke. Kadang tuh ya itu tadi otoritas itu lahir sekedar dari sejarah, dari simbol, dari persepsi gitu Mhm kan. mhm mhm. Dan ya, apa ya, yang terasa sekarang itu ya ketika, eee, bicara tentang kolonialisme ini tadi, ya di situ tuh yang meninggalkan jejak apa ya, gampang tuh jejak yang cukup panjang lah gitu loh, Iya sih, sampai sekarang masih kita rasakan bener gitu juga, kan. betul betul. Ya kalau misalnya gini ya, kalau kita merasa, "Oh kita nih negara Nusantara tuh emang tertinggal gitu, kita kalah maju." Zaman dulu maksudnya bukan sekarang, kalau sekarang iya sih gitu, Mhm. di beberapa titik. Cuma maksudnya harusnya ini jadi penyemangat gitu loh, karena Mmm, zaman dulu kita nggak kalah maju gitu loh, oke. walaupun kita akhirnya mungkin kalah dalam dalam di apa ya, titik-titik tertentu, poin-poin Mmm, tertentu sampai akhirnya kita terjajah gitu kan. mhm mhm. Tapi kayak misalnya udahlah paling gampang candi-candi deh Borobudur misalnya gitu. Mmm, mhm Itu kan bentuk kita mhm. punya arsitektur yang ya Ya nggak ya, bercanda loh itu gitu betul kan. betul, di masa itu loh ya, Iya, sampai sekarang masih ada gitu heeh, kan, gitu bener. loh. Terus tapi kebanyakan bilangnya, "Oh bangunan buatan Belanda kokoh-kokoh," Kokoh ya, gitu. gitu Lah ya kan. itu nenek moyangmu bikin itu loh, bikin Candi, candi iya ratusan bener tahun bener awet bener. loh gitu Bener loh. bener 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 bener. Itu dia kan, itu kan, apa namanya, tidak sering dipikirkan oleh
Nah ya itu, kita gitu ya kan, jadi nggak banyak bangsa. yang mikir ke sana. Betul betul betul. Padahal itu yang perlu kita gali gitu loh, ada value dari nenek moyang kita yang harusnya jadi semangat kita untuk sekarang. Ya. Nah aku tertarik kayak tadi misalnya, Pak Bewo kan belokkan ke arah pembahasan pelajaran sejarah gitu Mmm. ya, entar nganuin laptop. Ya sambil monitor ya teman-teman. Jadi Oke. gini, itu tadi lah zaman kita dulu, nggak Mhm. tahu kalau sekarang ya, aku udah nggak pernah lihat buku buku anak sekolah Iya, itu loh. heeh Tapi heeh. kan kita merasakan di mana itu tadi ditanya tanggalnya, Iya, ditanya siapa pesertanya gitu kan. betul betul. Bukan nilai-nilai yang itu kan kita belajar itu SD loh, zaman Iya, itu ya. Zaman itu SD bener. kayak Mulai dari SD. Perjanjian Heeh Linggarjati heeh. lah, Bener bener. Renville lah gitu kan. Kita nggak pernah diajarin nilai di usia-usia yang segitu. Mhm Padahal mhm. sejarah itu untuk anak segitu tuh bagusnya value gitu loh. Value-nya kan. Kayak misalnya Iya gini, bener. "Oh kita punya loh dulu menteri," aku lupa lagi namanya siapa, dia dia menteri, tapi bahkan rumahnya gelap karena Mmm. nggak bisa bayar listrik, uangnya nggak ada. Mhm mhm. Dia nggak dengan segala macam posisi yang dia punya, dia nggak berusaha untuk Ya, ngakalin itu gitu betul loh. betul. Sejujur itu gitu ya. Istrinya jualan gorengan, Mmm. sampai anaknya ngomong, "Kan bisa Pak, Bu, minta sama Iya, sama Pak Presiden," betul gitu. betul betul. Nah, ibunya ngomong, "Nggak, jualan ini yang terhormat, minta yang Iya. hina." Nah, itu yang harusnya dalam sejarah kita diceritakan gitu loh, Mhm waktu mhm. kita kecil ya, untuk usia anak kecil nih, Betul SD gitu, betul. diceritakan value-nya gitu loh, Wah, "Oh bener kita banget. dulu punya tokoh ini loh." Mhm mhm. Atau misalnya, "Oh Pangeran Diponegoro itu dulu dengan segala keterbatasannya dia Mmm. berani Mmm. membela apa yang dia Iya yakinin," gitu iya, kan, bla betul bla betul. bla, value-nya gitu loh. Value-nya diceritain ya. Baru mungkin nanti ketika naik usia SMP, naik jangan sekedar value-nya, Mmm. tapi gimana sih peristiwanya, dimulai diajak, apa ya istilahnya itu, berdiskusi gitu loh. Iya, Sampai setuju sih. sampai ke usia SMA gitu Iya. kan, mulai memverifikasi gitu Mmm. kan. Nah, baru nanti mungkin kalau misalnya dia tertarik, dia kuliah jurusan sejarah itu kan baru belajar metodologi di Itu situ gitu dia. kan. Tapi kan paling nggak dia terpenuhi soal apa dan kenapanya dulu. Iya Fundamental, ya iya, kan, ya basic ya itu, fundamentalnya dulu dia tahu value-nya harus gitu. tahu gitu loh. Betul. Kalau kalau yang udah-udah sekarang ya aku juga nggak tahu ya, maksudnya yang Hmm, selalu diajarkan adalah how-nya, ya kan, iya tentang selalu what and how, what and bukan how why gitu. gitu kan, Iya, bukan apa value-nya di balik itu. makanya kita pernah bahas kan, sering di pembicaraan ini selalu Hmm, dibahas, aku nggak tahu kenapa kita menghafal, Panitia 9 gitu. iya. Bener kan, maksudnya kenapa kita harus menghafal gitu. Dulunya jangankan Panitia 9, kepanjangan di BPUPKI itu Aduh harus iya lagi hafal, PPKI bahasa lah, Jepangnya harus hafal, iya kan, Dokuritsu Junbi Osaka itu harus hafal dulu gitu, maksudnya dan itu masuk ujian gitu loh. masuk ujian kan, iya kan, maksudnya Bapak-bapak yang seumuran ngerasain bener nggak? nggak, relate nggak ya kan? Kenapa kita harus menghafal, bukan kenapa ada mereka Hmm, gitu ya kan, iya nggak sih? Aku nggak inget momen guru sejarah menceritakan, iya apa namanya, kenapanya gitu loh ya kan, iya, ada Panitia paling tidak 9. okelah kalau kenapanya itu masih sulit untuk di usia SD, Mmm, value-nya value-nya dulu gitu value-nya loh, dulu, baru betul. nanti SMP mulai otaknya udah mulai nyala, Iya kita berikan iya, why-nya. Kan kita juga nggak setuju. mungkin anak kecil sholat tuh langsung why kenapa kenapa sih kamu Iya, harus sholat, tapi value-nya dulu kan. mhm mhm, iya Kan setuju, pendidikan seperti itu gitu loh. betul. Dan ya memang ya apa Aduh, ya, mungkin misalnya kalau kita bertanya gitu kayak misalnya, apakah kecerdasan Nusantara itu pernah dibungkam gitu kan, ya mmm. dari situ kan kita bisa lihat kenyataannya iya dalam sama penjajah ini gitu kan. Betul banget, Kalau aku bener. tuh yang paling tak sorotin tuh zamannya Ki Hajar Dewantara tuh bikin Tamsis loh, Taman Mhm, Siswa. oke oke Itu kan bentuk perlawanan gitu loh. oke, betul. Karena di situ kan sistem pendidikan kolonialnya Belanda itu kan cuma sekedar ngebuat namanya pribumi itu, apa ya, gampangnya tuh kayak merasa maju kalau niru-niru barat gitu loh. Padahal Mmm, kita sudah punya budaya pendidikan kita sendiri, I see ya kan. I Kita see. sudah punya nilai luhur kita sendiri gitu, yang Iya, di situ tuh dipangkas bener pelan-pelan gitu bener. loh, ya nggak sih? Tapi tapi gini tapi gini Pak, aku akhirnya, apa ya, di posisi hari ini Pak ya, Mmm, dulu masih pada ingat mungkin teman-teman ya, Pak Habibie gitu kan ya. nah, Beliau tuh almarhum tuh datang dari Jerman gitu kan, sudah pendidikan segala macam, ada filmnya lah, ada bukunya segala macam. mhm, Sampai ke Indonesia membangun industri, pesawat terbang gitu ya kan ya, ya. Dan aku inget banget momen, aku nggak tahu maksudnya aku bias antara aku nonton langsung di TVRI ataupun ini dari video-video gitu ya, bahwa momen ketika N250 tuh terbang, ya, itu tuh aku kayak merasa bangga banget gitu, "Wih Indonesia," gitu ya kan, ya. "made in Indonesia," gitu loh Aku dulu pesawat. punya McCat-nya, Oh memang marketnya ya kan? karena keluargaku ada yang di PTN kan. Itu dia kan. Oh, Saking apa ya, aku yang melihat aja pesawat gitu ya, Gatot Kaca dulu nama lainnya, Gatot Kaca gitu mhm. tuh kayak merasa bangga, "Wih keren nih," gitu kan ya. Ya, Sampai akhirnya aku tahu kenapa Pak Habibie memilih, baling-baling daripada
mesin jet gitu ya kan, Mmm. karena ternyata untuk apa ya, negara kepulauan kayak kita nih yang memang Iya, pulau kutub-pulau lebih efisien, pakai baling-baling gitu ya, lebih efektif dan efisien gitu ya kan. mmm, Terus kayak, Pak Habibie udah mikir sampai segitunya gitu kan ya. Terus tiba-tiba, dengan apa ya, dengan inilah iklim politik Indonesia saat itu akhirnya industri harus tidak dilanjutkan dan iya. seterusnya. Yang aku mau bilang adalah dari 2 cerita tadi itu aku merasa kayak, sebenarnya kita kecil karena negara kita sendiri nggak sih gitu? Maksudnya gitu Pak. Ya Iya nggak sih Pak gitu kan? itu satu hal gitu loh, kayak Iya misalnya kan? oke karena dari keadaan ya sosial politik kita itu Oke. satu hal ya kan. Tapi yang aku sesalkan tuh sikap dari masyarakatnya juga, terutama kasus yang 250 itu. Hmm, hmm, Dia hmm. tuh tadi kita bicara di belakang kamera gitu kan, Hmm. zaman dulu tuh sampai ada anekdotnya ramai tuh kayak, "Oh nih lewat pesawat dari negara ini, tembakin nggak Wah jatuh. demoan tuh. Pesawat ini tembakin nggak jatuh. Kalau pesawat, Indonesia, biarin aja nggak usah ditembakin, nanti jatuh sendiri." Bapak-bapak kayaknya ada juga yang pernah dengar anekdot itu, Aduh tuh zaman itu. Maksudnya itu malah jadi hal yang, apa ya, digadang-gadang sama masyarakat gitu loh, bukannya itu, yang bukan bangga pride ya, iya, Indonesia bisa bikin pesawat terbang, kita bikin loh itu Bro, kebanyakan bikin ini, loh. maksudku kenapa tadi bilang mental terjajah itu masih ada. Kita tuh bangganya kalau negara lain ngomongin kita, "I love Mmm, Indonesia" itu, oh iya, atau baru misalnya ya. ada orang yang muji suatu orang yang misalnya dari sini tuh, misalnya penyanyi misalnya gitu, "Oh ini anu ya, oh iya tuh dari Indonesia tuh." Nah gitu-gitu tuh baru tuh. Butuh validasi dari luar ya, Iya, malah lebih bangga kayak gitu orang yang kita. nggak terjajah itu bodo amat. Mmm. Iya kan, karena dia tahu value-nya sendiri gitu loh. Iya, Tapi iya, iya. karena selalu menilai value dari luar itu lebih itu tadi ketika orang luar muji kita tuh kayak Hmm, misalnya, hmm. wah suka rendang, suka apa tuh kita seneng banget, lihat I aja. see, iya Jadi sih. gini nih, sorry ya, perhatiin nggak, Heeh, banyak banget orang luar bikin acara kayak misalnya sekedar makan gitu, oke. makanan Indonesia. Traffic yang nontonnya dari mana? Dari Indonesia. Bener banget sih. Kom Maksudku, mohon iya. maaf ya agak BO-DO gitu loh. Kita ngasih duit ke orang yang cuma ngomentar, "Oh makanan kita enak," gitu. Oke. Iya emang Iya, enak iya, gitu, iya, terus iya, iya, so iya. what? Gitu. Iya, iya, itu tadi makanya. Bener, bener, Oke lah, bener. jadi ya mungkin yang masalah terbesar bangsa ini gitu kan ya, Pak Bewok, itu tuh bukan kurang pintar harusnya, kita udah bisa lihat itu gitu Sepakat kan. sih, heeh. Bukan kurang kreatif, bukan kurang berbakat gitu kan, tapi ya masalah terbesar ya terlalu banyak masyarakat kita nih gitu kan yang, Mhm. apa ya, baru apa bilangnya itu, baru percaya diri itu kalau udah dapat pengakuan dari luar Pengalaman dari negeri. luar. Tadi kan, Iya, yang tadi ya. baru pede kalau dapat pengakuan dari Iya, luar gitu malah loh, lebih kita pride. merasa lebih rendah terus Benar, gitu benar, loh ya benar, kan. benar. Sayang banget sih itu. Iya, dan sebuah apa ya, sebuah bangsa lah gitu, sebuah bangsa itu ya belum benar-benar merdeka ketika ya, berhasil mengusir penjajah, nggak cuma sampai di situ Mmm, gitu loh ya, tapi ya bener, bener. sebuah bangsa itu tuh ya baru benar-benar merdeka, ya ketika mampu menilai dirinya lah gitu Iya, kan, dengan kepala yang tegak gitu tegak, loh, betul, dengan of course. ya apa ya, posisi yang tegap gitu kan, Iya tanpa bener. kita tuh merasa lebih rendah itu kan, dan Mmm. tanpa ya apa ya, merasa harus itu tadi, harus meminta validasi dari Iya, luar kayak gitu gitu loh. sih. Itu yang, apa ya, yang perlu kita anulah, Perbaikilah kita gitu ya perbaiki dan mindset-nya. kita gaungkan terus gitu. Betul. Oke lah, jadi itu aja mungkin yang kita Siap. bahas di episode kita kali ini. Pokoknya ya terus, dukung kami, support terus, Bapak-bapak Live di mana ya obrolan Bapak bukan basa-basi ya. Ya karena kita Oke. bakal terus-terusan ngomongin hal-hal yang saya yakin menjadi, overthinking-nya para bapak-bapak, Yes, karena bapak-bapak jarang siap. bercerita aja. Kalau bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja di komentar channel ini gitu ya. Pokoknya gitu aja, sekali Siap, lagi obrolan bapak di mana obrolan bapak bukan bukan basa-basi. basa-basi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.